Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Mimin harap kalian sehat-sehat semua ya. Sebelumnya Mimin perlu ingatkan bahwa konten ini full alur cerita dari novel Battle Through the Heathen. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Bagi yang penasaran, tanpa lama-lama, yuk langsung ke videonya. Check it out! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, teriakan sedingin es seperti petir yang menggila menelan seluruh gunung. Semua murid Mystic Cloud Sect mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke langit biru. Di tempat itu dua sosok manusia tergantung di udara. Niat membunuh yang tebal meluap dari dalam tubuh pria muda berjubah hitam itu. Xiaoyan, mengapa dia kembali? Ketika beberapa orang yang bermata tajam melihat wajah dingin pemuda berjubah hitam itu, banyak suara kaget segera dan berulang kali terdengar dari dalam Mystic Cloud Sect. Pria muda ini yang telah menyembalikkan Mystic Cloud Sect beberapa hari sebelumnya, telah menyebabkan setiap murid Mystic Cloud Sect mengingat nama ini dengan sangat jelas. Tatapan gelap dan dingin Xiaoyan perlahan menyapu seluruh Mystic Cloud Sect di bawah. Akhirnya ia berhenti di sebuah aula besar. Di tempat itu cahaya putih yang berisi amarah tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Akhirnya benda itu melayang di langit dan raungan nyaring bergema di seluruh langit. Xiaoyan, kamu sebenarnya sekasar ini. Apakah Anda mencari kematian? Mata Xiaoyan menatap tajam pada Yunleng yang berwajah hijau yang tergantung di udara. Tangan kanannya tiba-tiba menarik penguasa berat Suan yang dari punggungnya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Yunleng. Dengan suara tebal dia berkata, "Orang tua, bahkan jika Yunsan ingin melindungimu hari ini, aku masih akan mengambil hidupmu," ucap Xiaoyan. Nada yang arogan. "Secara kebetulan saya juga mencari Anda. Saya pikir Anda harus menginap di Mystic Cloud Sect," ucap Yunleng tertawa dingin. Dia mengatupkan giginya dan menjawab dengan marah. Setelah namanya langsung terancam dan dikutuk oleh orang ini telah dibebankan ke sekte, Xiaoyan benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya di dalam sekte tersebut. "Yunleng, tutup mulutmu!" Sebuah teriakan dingin yang jelas-jelas tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar tangisan ini, semua murid Mystic Cloud Sect di bawah membungkuk sedikit. Bahkan Yunleng hanya bisa dengan kasar menjabat tangannya dan mundur selangkah. Beberapa lampu melintas di cakrawala, segera beberapa sosok manusia tersebar dan muncul di langit. Orang di tengah mengenakan jubah putih bulan, memantulkan wajah cantik bangsawannya yang mengandung martabat yang sulit disembunyikan. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu beberapa orang yang muncul. Tatapannya berhenti pada Yunsan sejenak sebelum berbalik ke arah wanita berjubah bulan yang berada di tengah. Cek. Cek. Wanita itu dengan sengaja Cek. Wanita itu cek. Wanita itu bisa sengaja Wanita itu bisa dengan sengaja memerahi Yunleng yang sebagai penatua. Kemungkinan statusnya cukup tinggi. Dalam Mystic Cloud Sect, selain Yunsan yang hadir, kemungkinan hanya pemimpin sekte saat ini, Yun yang memiliki otoritasku. Tatapan Xiaoyan bergerak ke atas, akhirnya berhenti di wajah cantik dan anggun itu. Kedua tatapan itu saling berinteraksi dan sejenak bingung. Segera mereka tiba-tiba menjadi tumpul. Pada saat ini angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan dua wajah kusam yang saling memandang muncul. Yunzi, Yaoyan. Di udara yang tenang, dua suara kaget yang membawa kebingungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan dan pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka berdua terkejut. Pandangan mereka melihat sekeliling mereka. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka segera mengalami beberapa perubahan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada wajah cantik yang sebenarnya tampak sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tampaknya memikirkan sesuatu. Ia tiba-tiba menarik nafas dingin dalam-dalam.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya diam-diam menjadi lebih dingin. Suaranya bergetar sedikit dalam kemarahan. Aku takut akan lebih tepat untuk memanggilmu pemimpin sekte mistik Cloud Sect Yun, bukan? Murid-murid yang dipenuhi dengan martabat di dalam aula besar sebelumnya sedikit bingung dan tidak pasti. Yun tertawa. Saya tidak berpikir bahwa Xiaoyan yang disebutkan Yanran sebenarnya adalah Anda, ucap Yun. Yun, apakah kamu berkenalan dengan Xiaoyan? Ucap Yunsan. Mendengar percakapan yang agak tidak masuk akal antara keduanya, Yunleng dan yang lainnya di sekitar mereka tercengang. Mereka saling berhadapan, di samping mereka Yunsan mengernyitkan alisnya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kita sudah bertemu beberapa kali, namun dia juga menyembunyikan nama aslinya. Karena itu, Yun tampak sedikit mengelak saat dia menjawab dengan lembut. Hati Xiaoyan perlahan menjadi kecewa setelah mendengar kata-kata Yun. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, Yun Daren adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect. Saya hanyalah seorang lelaki kecil tanpa nama. Bagaimana kita bisa berkenalan? Orang yang saya kenal bernama Yunzi dan bukan Yun, ucap tegas Xiaoyan. Bagian belakang gigi Yun menggigit bibir merahnya. Dia menatap wajah muda yang berisi cemoohan diri. Kata-kata itu menyebabkan Yun samar-samar merasakan sakit hati di hatinya. Tangannya dibalik lengan bajunya juga menegang. Tingkat kekuatan yang digunakan sebenarnya menyebabkan tulang jari-jarinya menjadi lebih putih. Tatapan Yunsan bolak-balik antara Xiaoyan dan Yun. Kerutan di dahinya menjadi lebih dalam. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu telah pasti terjadi di antara mereka berdua. Xiaoyan, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Mengapa Anda datang ke Mystic Cloud Sect saya saat ini? Selain itu, Anda telah mempermalukan penatua sekte kami di depan semua orang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami mudah digertak? Meskipun Anda memiliki Ratu Medusa yang mendukung Anda, saya yang lama ini menyarankan Anda untuk tidak berlebihan dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda ingin menemukan kesemuk yang lembut untuk diremas, Anda telah datang ke tempat yang salah, ucap Yunsan. Yunsan melirik Ratu Medusa di belakang Xiaoyan dan berteriak dengan suara yang dalam. Ada kemarahan samar di dalam teriakannya. Tatapan Xiaoyan dengan acuh tak acuh bergeser dari Yun ke Yunsan. Dia dengan dingin tertawa. Pemimpin sekte Yunsan, saya khawatir Anda harus bertanya pada penatua Yunleng untuk alasan saya datang ke Mystic Cloud Sect, bukan? Ekspresi Yunsan sedikit berubah. Dia dengan kasar memotong Yunleng dengan matanya sebelum berkata dengan suara yang dalam. Kali ini tindakan Yunleng hanya sedikit impulsif. Selain itu, dia tidak membuat banyak kerusakan pada klan Xiao Anda. Saya akan mengirim seseorang dari Mystic Cloud Sect untuk mengkompensasi klan Anda untuk apa yang telah rusak. Baiklah, jika Anda datang karena hal itu, Anda bisa pergi, ucap Yunsan. Hahaha. Xiaoyan kaget ketika mendengar kata-kata Yunsan. Dia segera tiba-tiba tertawa. Ada sedikit niat membunuh buas di dalam tawanya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan yang telah menundukkan kepalanya dan tertawa keras tiba-tiba mengangkat wajah halus dan tampan itu berkerut dengan niat membunuh. Yunsan, saya hanya berbicara dengan sopan tentang hal ini karena saya menghormati Anda sebagai senior. Namun apakah Anda benar-benar bodoh atau Anda berpura-pura tidak tahu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anjing tua Yunleng datang ke klan Xiao saya hanya untuk merusak beberapa bangunan? Karena apa yang dia lakukan kali ini, seluruh klan Xiao hampir dimusnahkan. Bagaimana konsekuensi ini bisa sepenuhnya diimbangi dengan penyebutan semata atau kompensasi Anda, ucap Yunsan. Ekspresi beberapa orang di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Yunsan dan Yun juga menjadi lebih buruk. Mereka tidak berharap bahwa Yunleng dan yang lainnya telah menyembunyikan begitu banyak hal dari mereka. Memang benar bahwa Yunleng sedikit berlebihan dalam hal ini. Apa kompensasi Anda yang Anda inginkan? Mystic Cloud Sect saya akan mencoba yang terbaik untuk menyetujuinya, kata Yunsan dengan tegas. Kali ini nadanya sedikit lembut mungkin karena sisinya sudah salah. Kompensasi? Yang Anda tahu hanyalah kompensasi. Jawabannya terdengar seperti guntur saat raungan meledak dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Mendengar penghinaan yang sangat tumpul ini, semua anggota Mystic Cloud Sect termasuk Yunsan sendiri
merasa kepala mereka menjadi sedikit pusing. Mengingat statusnya kapan dia pernah menerima pelecehan semacam itu. Setelah merasa sedikit pusing, amarah melonjak, ekspresi Yunsan juga menjadi lebih gelap dan serius. Anjing tua itu Yungleng mengejar ayahku dari klan Xiao, berencana untuk membunuhnya. Bahkan sekarang dia belum kembali dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau belum. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan memusnahkan sekte awan berkabut Anda. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya, ucap Xiaoyan. Awal hilangnya Xiaozan telah menyebabkan hati Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Sekarang dia tiba-tiba menemukan identitas asli Yunzi. Hatinya menjadi sedikit lebih gelisah. Menambahkan semua ini adalah omong kosong total bahwa Yunsan telah berbicara. Hati Xiaoyan yang sudah menyembunyikan niat membunuh dikombinasikan dengan keganasan yang melonjak di dalamnya. Akhirnya meletus seperti gunung berapi. Ayahmu, Yungleng, tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yunyun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan hal itu sambil menatap Xiaoyan yang semakin liar. Lalu apakah maksud Anda bahwa kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota klan Xiao dibuat-buat? Untuk mengalihkan Yungleng, ketiga anjing tua itu ayah saya melarikan diri dari kota hutan sendirian. Yunleng dan dua lainnya mengejar. Setelah ini ayah saya tidak pernah kembali. Jika saya tidak menemukan Mystic Cloud Sect untuk menyelesaikan ini, siapa yang akan saya temukan? Siapa? Katakan padaku, ucap marah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan ganas saat dia meraung ke Yunyun. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh beberapa orang. Secara logis Yunyun akan segera marah. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa sedikit pun marah ketika berhadapan dengan orang ini di depannya. Dia menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Yunleng. Dia dengan marah berkata, "Yunleng, beri aku penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Kalau tidak, saya memiliki wewenang untuk membuat Anda untuk sementara waktu menyerahkan posisi penatua pertama," ucap Yunyun. "Pemimpin sekte, aku tidak menyakiti ayahnya," jawab Yunleng. Beberapa keringat dingin menetes dari kepala Yunleng ketika buru-buru berkata, "Saat itu kami memang mengejarnya. Namun ketika kami hendak menangkapnya di hutan lebat tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu meskipun kami mencarinya di daerah terdekat, kami masih tidak menemukan jejaknya," ucap Yunleng. "Tiba-tiba menghilang?" Yunyun sedikit merajut alisnya, mengempalkan giginya dengan ekspresi marah. Kekuatan Xiaozan hanyalah dari kelas Dadoushi. Bagaimana dia bisa menghilang di depan kalian semua? 1 Douwang dan 2 Douling. Jika Anda ingin berbohong, Anda harus mencari alasan yang lebih baik, ucap Yunyun. "Aku juga tidak tahu tentang ini, tapi kebenarannya seperti itu. Jika kepala sekte tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yunlei dan yang lainnya. Mereka juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya bersumpah bahwa saya belum berbohong mengenai masalah ini." Yunleng tersenyum pahit dan berkata. Yunyun dan Yunsan bertukar pandang. Mereka mengerutkan kening dengan saksama. Bahkan jika mereka percaya kata-kata Yunleng, Xiaoyan pasti tidak mau membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Keduanya mengangkat kepala mereka dan memang melihat ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi benar-benar gelap dan serius. Tatapan Xiaoyan menatap Yunleng dengan cara yang gelap dan dingin. Kemarahan yang telah meledak di dalam hatinya menyebabkan dia tidak lagi mendengarkan omong kosong dari pihak lain. Dia menghirup udara dingin yang dalam dan membalik kedua tangannya. Penguasa Suan berat yang besar menghilang dari telapak tangannya. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan nyala api berwarna hijau melengkung ke atas di depan tatapan semua orang. "Jika kamu tidak menyerahkan orang itu hari ini, aku akan menghancurkan tempat ini," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menatap api berwarna hijau. Pupil hitamnya yang gelap mencerminkan cahaya hijau yang ganas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berisi niat membunuh, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. "Xiaoyan, beri aku beberapa hari. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda mencarinya. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yunleng, kehidupan ayahmu seharusnya tidak dalam bahaya." Yunyun buru-buru menjawab setelah melihat bahwa Xiaoyan telah menjadi liar tak terkendali. "Tidak perlu. Saya tidak percaya orang-orang dari Mystic Cloud Sect lagi."
Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menurunkannya dan menatap bibit api berwarna hijau yang dengan lembut melayang di tangannya. Hari ini, aku menginginkan kehidupan anjing tua itu, Yungleng, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, Yungleng memang salah dalam hal ini. Namun bukankah sedikit berlebihan bagi Anda untuk mengambil hidupnya hanya karena ini? Ucap Yunsan. Yunsan berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki bantuan dari Ratu Medusa, sedikit tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk membunuh Yungleng, bukan? Saya tidak akan mempermasalahkan hal ini hari ini. Pergi. Xiaoyan memandang Yunsan yang telah melambaikan tangannya dan ejekan tumpah dari sudut mulutnya. Tangan kirinya perlahan terangkat dan api putih tebal tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini api surgawi? Mata semua orang yang hadir tiba-tiba menyusut ketika mereka melihat deretan api putih tebal. Yunsan, ini adalah sesuatu yang telah Anda paksa saya lakukan. Xiaoyan mengamati dua api warna berbeda di tangannya dan bergumam dengan lembut. Tangannya berhenti sejenak, segera mereka mulai bergerak perlahan ke satu sama lain di depan mata semua orang. Di luar Mystic Cloud Sect, beberapa cahaya yang mengalir tiba-tiba datang melintas. Mereka segera berhenti di pohon besar. Ketika tatapan mereka menyapu dua jenis api surgawi di tangan Xiaoyan perlahan-lahan disatukan, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Surga? Orang ini benar-benar gila. Apakah dia berencana untuk sepenuhnya menghancurkan Mystic Cloud Sect? Bagaimana orang-orang idiot dari Mystic Cloud Sect memprovokasi dia ke titik ini? Ucap Hai Bodong. Sosok Hai Bodong muncul di atas pohon. Dia tertegun saat menyaksikan api hijau dan putih bergerak lebih dekat satu sama lain. Suaranya hampir membosankan saat dia bergumam. Semua orang dalam Mystic Cloud Sect mengangkat kepala mereka untuk menuntut api hijau dan putih di atas tangan Xiaoyan yang perlahan-lahan semakin berdekatan. Pada saat ini, bahkan para murid yang kekuatannya lemah mulai merasakan sedikit tidak nyaman. Keributan mulai menyebar ke seluruh murid dari Mystic Cloud Sect. Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan? Sebagai Douzong, Yunsan pertama kali merasakan kegelisahan yang muncul di hatinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan keras. Xiaoyan mengabaikan komentarnya. Matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal menatap dua api yang berbeda warna dengan saksama. Ketika dua api yang berbeda mulai bergabung, ruang antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sedikit terdistorsi. Banyak ledakan guntur seperti teredam dari dalam mereka, mengejutkan jiwa-jiwa dari mereka yang menonton. Di belakang Xiaoyan, Ratu Medusa juga menyaksikan tindakan Xiaoyan dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh surga menelan piton di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiaoyan. Api Engri Buddha Lotus ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda, bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu Grand Lotus Core Flame telah menyiksanya sampai dia nyaris hidup. Jenis energi menakutkan apa yang akan menggabungkan dua jenis api surgawi yang berbeda? Hentikan dia! Ketika dia melihat keributan yang ditransmisikan dari tabrakan antara telapak tangan Xiaoyan, wajah Yunsan perlahan-lahan menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya jika kedua api itu bergabung. Segera dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yunsan memberi perintah, Yunleng dan beberapa lainnya yang sudah menunggu mengepakkan sayap Daoki di punggung mereka segera. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin menyaksikan Yunleng dan yang lainnya yang mengitarinya ketika mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba menembak ke belakang. Ketika dia menarik diri kembali, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Sejumlah api hijau putih berulang kali ditembakkan dari titik kontak seperti arus listrik. Kadang-kadang nyala api yang keluar dari dalamnya akan mendarat di salah satu pohon besar. Sesaat kemudian pohon-pohon besar itu yang tingginya lebih dari 10 meter berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan kaget. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali melintas dan mengejar di bawah banyaknya tatapan di bawah. Meskipun kecepatan Purple Cloud Wings Xiaoyan tidak bisa dibandingkan dengan sepasang sayap Daoki yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan cerdik setiap kali dia akan dikelilingi oleh pengelakan tangkas serta menggunakan api surgawi di tangannya yang ditakuti Yunleng dan yang lainnya.
Selama mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiaoyan telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih saling menyelubungi, mirip seperti sekelompok api berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia memandang Xiaoyan yang telah berulang kali menghindari tertangkap oleh Yunleng dan yang lainnya, Yunsan mendengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan tubuh anehnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiaoyan menarik diri kembali, seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan isap melonjak. Pada saat Yunsan berencana untuk menangkap Xiaoyan dalam sekali jalan, sesosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk memblokirnya dari depan. Dia berkata dengan lemah, Mystic Lord Sek menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dadoshi belaka. Dan pada akhirnya bahkan Anda harus mengambil tindakan. Bukankah ini agak terlalu memalukan? Ucap Medusa. Ratu Medusa, jangan berpikir bahwa aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Hari ini jelas bahwa Xiaoyan datang untuk menemukan masalah dengan Mystic Lord Sek saya. Saya harap Anda tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak menjadi perhatian Anda. Kalau tidak, Mystic Lord Sek saya juga bukan sesuatu yang bisa Anda injak dengan sembarangan, ucap Yunsan. Yunsan memandangi Ratu Medusa yang menghalangi dia dan berteriak dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Jika kamu tertarik, aku senang menemanimu dalam mencoba seranganku. Sejak saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuh saya, ucap Medusa. Ratu Medusa tersenyum manis ketika dia berkata sebenarnya ada sedikit keinginan dalam dirinya untuk bertarung. Wajah Yunsan sedikit berkedut. Dia berbalik dan berteriak kepada Yunyun. Yun-er, hentikan api surgawi di tangan Xiaoyan agar tidak bergabung. Saya akan menahan Ratu Medusa, teriak Yunsan. Yunyun kaget saat mendengar kata-kata Yunsan. Ada pergulatan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apa-apa. Yun-er, apa yang kamu lakukan? Masalah yang ada di tangan Xiaoyan terlalu menakutkan. Jika dia membuangnya di Mystic Cloud Sek, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di Mystic Cloud Sek pasti akan mati atau terluka serius. Apakah Anda masih layak untuk posisi pemimpin sekte ini? Ucap Yunsan. Yunsan sedikit terkejut ketika dia melihat Yunyun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan kata-katanya. Baik guru, jawab Yunyun. Ekspresi Yunyun berubah dengan cepat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan murid-murid Mystic Cloud Sek di bawah, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang terbang ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Yunsan akhirnya menghela nafas lega ketika melihat Yunyun bergerak. Dia menoleh dan menatap Ratu Medusa dengan dingin sambil berkata, bahkan tanpa aku bertindak, pasti tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berhasil menggabungkan api surgawi, ucap Yunsan. Aku hanya menahanmu, bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak, jawab Ratu Medusa. Ratu Medusa melihat Xiaoyan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. Yunsan tertawa dingin, dia menoleh dan melacak pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap dengan penuh perhatian pada titik di antara tangan Xiaoyan. Saat kedua jenis api bergabung, energi yang mengerikan yang bahkan Yunsan perlu anggap serius perlahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiaoyan mengepak saat dia dengan sipit menghindari bahaya Yunleng berkali-kali. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan cahaya putih melintas melewati sudut matanya. Dia melihat bahwa Yunyun telah muncul di depannya seperti hantu. Cahaya putih pekat melekat pada tangannya yang panjang dan lembut. Pada saat ini, tangannya langsung menembak eksplosif ke arah bola api di telapak tangan Xiaoyan. Dari penampakan situasinya, bola api yang telah dia susah payah untuk digabungkan kemungkinan akan runtuh di tempat jika itu akan mengenainya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan ganas. Tangannya yang mempertahankan penggabungan api surgawi tiba-tiba terangkat jauh lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk memenuhi telapak tangan Yunyun. Yunyun kaget ketika dia melihat bahwa Xiaoyan menggunakan hidupnya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam pada mata hitam yang seperti tinta. Saat ketika telapak tangan menyentuh dada Xiaoyan, jantungnya tanpa sadar melembut. Dengan napas lembut,
Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya terletak dekat dengan dada Xiaoyan saat dia terbang melewatinya. Xiaoyan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Tidak bisakah kau mengubah masalah ini sampai menjadi sekeras ini, ucap Yun Yun. Sebuah suara lembut yang berisi perasaan memohon ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu adalah mistik Cloud Sect Anda yang sudah terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yunleng, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengatupkan giginya dan dengan cepat menariknya ke belakang sambil tertawa dengan dingin. Tapi para murid dari Mystic Cloud Sect tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka? Tangan Yun Yun terletak dekat dengan bahu Xiaoyan saat ia terbang melewatinya. Tampaknya itu adalah serangan yang sangat berbahaya. Tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yunleng masuk ke klan Xiao saya, apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiao saya yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang bahwa mereka tidak bersalah dalam hal apapun, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar ketika dia berkata dengan marah. Mulut Yun Yun melebar saat dia melihat wajah Xiaoyan yang benar-benar dipenuhi amarah hijau. Dia hanya bisa menghela nafas lembut saat dia berkata dengan senyum pahit. Kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda tenang sebelum kita melanjutkan diskusi. Namun benda itu di tangan Anda benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk terus membuatnya. Maafkan saya, ucap Yun Yun. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Sebuah aroma halus samar yang akrab dengan Xiaoyan segera melayang ke hidung Xiaoyan. Baunya persis sama dengan 1 tahun yang lalu, ucap Xiaoyan. Saat dia melihat wajah cantik yang berada dalam jarak dekat, Xiaoyan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu yang kebetulan aneh. Tangan halus yang diperpanjang dengan kejam tiba-tiba berhenti pada saat ini. Semburan merah tiba-tiba muncul di wajah Yun Yun tanpa firasat. Saat Xiaoyan mengatakan kata-kata itu, dia sudah pulih. Saat Xiaoyan mengatakan kata-kata itu, dia segera sudah pulih. Dia segera menghela nafas dan mengepakkan sayapnya mengambil keuntungan dari saat Yun Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun Yun. Teman yang licik. Yun Yun juga pulih saat Xiaoyan menarik diri ke belakang. Wajahnya masih memerah dengan warna merah menakutkan. Dia meludah dengan lembut sebelum mengangkat kepalanya ke arah Xiaoyan yang terbang mundur. Namun ekspresi pucat perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa kedua api berwarna sudah benar-benar bergabung pada saat ini. Ular api menembak ke segala arah sementara mereka bergoyang terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Apakah dia benar-benar membuatnya? Saat bergegas dan mundur, kali ini Mystic Cloud Sect akan menderita kerugian besar, ucap Hai Bodong. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali bergoyang-goyang di tangan Xiaoyan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara yang bergetar. Di bawah tatapan yang terhitung jumlahnya, bola api di tangan Xiaoyan buru-buru bergoyang. Sesaat kemudian, bola api itu tiba-tiba pecah. Cahaya dari api bersinar terang dan lotus api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan melengkung dari dalam bola api. Setelah itu tergantung di atas tangan kanan Xiaoyan. Bajingan Yunleng ini, ucap Yunsan. Yunsan tertegun saat menyaksikan lotus api hijau putih. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengutuk dengan keras. Energi yang meluap dari lotus api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yunleng dengan satu tamparan. Kenapa dia tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan selain dengan sengaja menemukan musuh seperti itu, yang bahkan dia anggap merepotkan? Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang sekuat ini, ucap Ratu Medusa. Wajah Ratu Medusa juga mengungkapkan beberapa kejutan saat dia bergumam. Wajah Xiaoyan berisi ekspresi kesungguhan saat tatapannya menatap tajam ke lotus api di telapak tangannya. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia mengatupkan giginya dan menahannya. Dia memutar kepalanya. Xiaoyan melemparkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Yunleng di bawah. Hati Yunleng bergetar ketika dia melihat Xiaoyan menatapnya. Dia yang sekarang juga jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan Xiaoyan.
Segera keringat dingin berulang kali jatuh dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul juga di wajahnya. Orang tua, pergi dan mati. Xiaoyan meludah sambil menyeringai sengit. Matanya merah saat dia meraung dengan marah. Xiaoyan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Sangat. Benar-benar dia sendiri yang menghilang, ucap ketakutan Yungleng. Ekspresi Yungleng menjadi pusat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiaoyan. Tubuhnya dengan cepat turun saat dia berteriak tajam. Xiaoyan, tidak! Wajah cantik Yunyun pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiaoyan menatap wajah cantik Yunyun. Kepahitan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut mengelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sudah terlambat. Xiaoyan sedikit mengangkat tangannya. Teratai api hijau putih perlahan-lahan bangkit. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi yang melesat ke arah Yungleng di bawah yang berusaha melarikan diri. Di bawah banyak tatapan, teratai api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa saat membawa kekuatan penghancur memotong udara yang jauh dan dengan cepat menyusul Yungleng yang memiliki wajah ketakutan. Segel di tangan Xiaoyan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Boom! Saat teriakan jatuh, lotus api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Pada saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di dalam Misty Cloud Sect. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Serta Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport Mimin. Semoga kalian semua murah rezekinya. Dan sampai jumpa kembali.